Saya yakin tumbler-tumbler seperti ini udah biasa kita bawa sehari-hari. Kita suka kalau kopi kita tetap panas, air kita tetap dingin, dan modelnya juga sekarang makin lucu-lucu ya. Nah, tapi saya mulai sering melihat sesuatu yang bikin saya perlu bikin video ini. Karena nggak semua tumbler itu sama. Dan perbedaannya bisa mempengaruhi kesehatan kita maupun anak-anak kita secara diam-diam bertahun-tahun. Kita ambil contoh ya, kopi. Kopi itu kan asam, pH-nya itu sekitar 5. Dan minuman asam yang bersentuhan dengan logam, apalagi dalam waktu yang lama dan suhu panas, itu akan memicu proses kimia, peluruhan logam ke dalam minuman. Nah, nikel dan kromium dari dinding tumbler yang di bagian dalamnya itu bisa berpindah ke kopi yang kita minum. Pelan-pelan, nggak berasa, nggak ada warnanya juga. Bukan dari satu kali kita minum, tapi dari kebiasaan bertahun-tahun. Inilah yang disebut bioakumulasi. Riset membuktikan bahwa stainless steel melepaskan nikel dan kromium ke makanan atau minuman yang asam. Dan jumlahnya meningkat seiring keasaman, suhunya, dan durasi kontak. Yang tidak banyak orang tahu, ada banyak grade stainless steel. Dan kualitasnya tentunya sangat berbeda. Ada yang ditulis grade 201, yang umum di produk murah-murah. Jauh lebih rentan, membuat ada peluruhan dibandingkan dengan grade 306 atau 316 yang food grade. Studi di 2023 di jurnal Toxics itu mengkonfirmasi leaching atau peluruhan dari grade yang rendah, yang 201 tadi, itu bisa melampaui batas aman WHO. Nah, cek coba di dasar tumbler kamu sekarang. Cari angka 304 atau 316. Kalau nggak ada, itu udah tanda bahaya yang pertama. Dan satu lagi yang perlu kita perhatikan, adanya timbal di seal vakum penutup. Beberapa merek murah itu bisa masih menggunakan timbal itu untuk menyegel bagian bawah, dan asam dari minuman panas itu bisa mempercepat perpindahan timbal itu ke minuman. Dan ini yang relevan buat yang punya anak dengan kulit sensitif. Nikel itu adalah penyebab alergi kontak nomor 1 di seluruh dunia. Dan data epidemiologi global menunjukkan sampai 17% wanita memiliki sensitisasi nikel. Gejalanya bisa halus dan sering salah diagnosis. Kulit jadi gatal tanpa sebab yang jelas, bisa jadi ada ruam merah-merah berulang, atau gangguan pencernaan ringan. Dan ini bukan reaksi mendadak, ini akumulasi yang baru terasa setelah paparan bertahun-tahun. Anak dengan riwayat eksim atau atopi, alergi, itu tentunya akan jadi lebih rentan. Nah, ada 3 langkah yang bisa kita lakukan sekarang. Yang pertama, cek di bagian dasar tumblernya. Cari angka 304 atau 316, itu food grade. Kedua, tes magnet. Magnet itu tidak bisa menempel kuat pada yang ada 306 dan 316. Dan kalau misalnya ternyata ada tulisan itu tapi ternyata nempel banget tuh magnet, bisa aja itu palsu. Yang ketiga, pilih merek yang transparan soal bahan seal vakumnya. Pastiin mereka itu bebas timbal. Dan kebiasaan kecil yang penting adalah jangan simpan minuman asam seperti kopi atau teh di dalam tumbler lebih dari 8 jam. Dan juga pada saat dibersihkan, jangan pakai sikat kawat agar lapisan oksida protektifnya itu tidak rusak.